Halo mas-mas sekalian, bertemu kembali dengan saya Hajan Hidayat. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama memahami peranan persepsi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memahami berbagai jenis pendekatan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memahami bias dalam persepsi dan pengambilan keputusan, memahami pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Masa sekalian, persepsi menjadi hal yang penting atau menentukan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita mulai dari pengertian pengambilan keputusan terlebih dahulu, yaitu sebuah pilihan yang dibuat di antara dua atau lebih alternatif. Nah, pengambilan keputusan ini ada karena adanya satu masalah, yaitu perbedaan antara keadaan saat ini dan beberapa keadaan yang diinginkan. Pengambilan keputusan merupakan reaksi terhadap suatu masalah. Nah, untuk setiap pengambilan keputusan, maka kita perlu untuk menafsirkan sekaligus mengevaluasi informasi yang ada. Nah, pengambilan keputusan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan model rasional, yang kedua model rasional terbatas, dan yang terakhir adalah model intuisi. Apa itu model rasional? Yaitu sebuah pengambilan keputusan yang mana ditandai dengan suatu konsistensi, ya, memilih, memaksimalkan nilai dengan pilihan-pilihan yang ada, ya, dan kemudian menentukan batasan atas pilihan-pilihan tersebut. Yang kedua adalah model rasional terbatas. Ya, di sini proses yang disederhanakan membuat keputusan dengan memahami dan menafsirkan fitur-fitur penting dari masalah tanpa menangkap kompleksitasnya. Jadi bila dibandingkan dengan model rasional terbatas ini, seorang pemimpin itu hanya menetapkan beberapa kriteria saja, yang kemudian dari beberapa kriteria itu dia menganggap cukup untuk bisa mengambil kesimpulan. Misalkan contohnya ketika kita hendak membeli sebuah kendaraan. Apabila kita menggunakan pendekatan rasional, maka kita akan terlebih dahulu misalkan melihat budget kita itu atau anggaran kita untuk membeli kendaraan itu berapa besarnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengumpulkan informasi sesuai dengan budget tersebut, ya jenis-jenis kendaraan atau merek kendaraan yang bisa kita beli dengan anggaran tersebut. Nah, kemudian kita mempertimbangkan tentang berapa biaya perawatannya, berapa operasionalnya, kemudian harga jualnya kalau misalkan nanti dijual dan seterusnya. Itu kalau model rasional. Tapi kalau model rasional terbatas, kita hanya memakai satu atau dua atau berapa yang menurut kita itu cukup untuk kemudian menjadi atau membantu kita untuk mengambil keputusan dalam membeli kendaraan. Misalnya kita hanya menetapkan mereknya saja, atau kemudian kita menetapkan bahwa kendaraan tersebut itu nanti harga jualnya itu tetap baik ya meskipun nanti dijual dalam keadaan sudah terpakai begitu ya. Nah, itu adalah rasional terbatas. Dan yang terakhir adalah intuisi, di mana pengambilan keputusan ini prosesnya tidak disadari dan tercipta dari pengalaman yang masa lalu yang kemudian kita saring sedemikian rupa. Nah, manakah pengambilan keputusan yang terbaik dari tiga itu? Ya, nah kita akan mencoba untuk mengulik satu persatu. Pengambilan keputusan rasional, ya tahapannya itu dimulai dengan mendefinisikan masalah. Jadi masalahnya itu apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, kemudian ketika masalah sudah teridentifikasi, dikembangkan solusi atau alternatif solusi. Alternatif solusinya sudah ada, dievaluasi satu persatu, dan kemudian dipilih dan diimplementasikan solusi tersebut. Nah, kelemahannya apa di sini? Di sini pengambilan keputusan rasional itu butuh informasi yang sangat lengkap. Ya, kemudian tidak melibatkan emosi dalam proses pengambilan keputusan ya, karena memang kita memilih mana yang terbaik meskipun kita suka tidak suka, kita akan memilih mana yang paling baik menurut pertimbangan-pertimbangan kita. Mengevaluasi semua alternatif secara jujur dan akurat,
Nah, kemudian butuh waktu, ya, sumber daya yang melimpah untuk kemudian bisa melakukan pendekatan ini. Ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dia dari segi kualitas, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi segi kualitas karena kita mempertimbangkan berbagai informasi, kita memilih menimbang-nimbang dari beberapa solusi, nah kualitasnya akan lebih baik. Transparansi, kita akan bisa menjelaskan dengan lebih mudah ya kenapa kita mengambil satu keputusan ya karena kita ada alasan-alasan di balik itu dan juga akan membantu kita untuk mempertanggungjawabkan pengambilan keputusan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah model rasional terbatas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita hanya mempertimbangkan satu dua atau sedikit ya kriteria untuk mengambil keputusan. Tidak semuanya kita ambil ya. Mereduksi permasalahan yang rumit ke tingkat yang lebih mudah kita pahami dan kelemahannya adalah ketika kita hanya menetapkan standar yang atau kategori yang sedikit atau yang menurut kita cukup. Nah, itu kemudian kurang optimal atau kurang memuaskan hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah model intuisi, di mana pengambilan keputusan ini terjadi di luar pikiran standar, bergantung pada hubungan yang holistik atau menyeluruh, atau hubungan antara bagian-bagian informasi yang berbeda dengan cepat, mudah, bermuatan efektif atau perasaan, atau melibatkan emosi. Nah, pendekatan intuisi ini meskipun terjadi dengan cepat, yang melibatkan emosi, ya secara holistik, tapi kemudian tidak selalu pendekatan yang buruk atau salah. Nah, seperti dalam situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat, ya misalkan krisis atau konteks yang sangat berisiko dan tidak pasti. Nah, pendekatan ini kemudian bisa dipilih sebagai pendekatan untuk mengambil satu keputusan. Nah, bagaimana model intuisi ini terjadi? Ya, jadi intuisi atau ya intuisi itu dasarnya adalah pada keahlian yang kita miliki, ya, pengetahuan yang kita miliki, ya, kemudian juga bercampur dengan perasaan atau feeling kita, ya. Nah itu kemudian dari keahlian dan pengetahuan bercampur dengan perasaan kita, maka menjadi otomatis, ya, tanpa usaha sepertinya dan kemudian kita merasa bahwa kita tuh bisa mengendalikan situasinya. Nah, kemudian bentuknya apa? Bentuknya ini dalam bentuk ya aktivitas atau perilaku yang tidak disadari dan juga otomatis ya terjadi secara otomatis atau terjadi secara tiba-tiba. Nah, ada kelemahannya juga. Kelemahannya apa? Rentan dipengaruhi oleh terjadinya bias atau kesalahan dalam persepsi, sulit untuk meyakinkan orang lain tentang efektivitas keputusan yang diambil karena biasanya kita sulit untuk menjelaskan apabila kita menggunakan intuisi. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu cepat di tengah waktu yang terbatas, ya. Kemudian berguna saat sumber daya yang kita butuhkan dalam pengambilan keputusan itu terbatas. Nah itu tadi ya, jadi 3 pengambilan keputusan. Nah kemudian kita masuk ke bias dalam persepsi dan pengambilan keputusan. Jadi seorang pengambil keputusan atau pemimpin itu bisa terjadi suatu kesalahan ya yang disebut dengan bias. Yang pertama adalah overconfidence. Ya, seorang pemimpin ketika mengambil keputusan dia terlalu percaya diri sehingga kemudian kurang memperhatikan hal yang atau lengah terhadap situasi-situasi tertentu atau kondisi tertentu. Anchoring bias, ya bias yang terjadi apabila kemudian dia sudah meyakini suatu hal, ya, tapi kemudian ketika mendapatkan informasi lain yang berbeda dari hal yang sudah dia yakini, dia kemudian kesulitan untuk kemudian menerima hal yang baru tersebut, ya. Confirmation bias, ya, bias di mana kemudian seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan dia hanya mencari informasi yang sesuai dengan apa yang menjadi diyakininya dan kurang memperhatikan informasi-informasi yang bertolak belakang dengan hal yang diyakininya. A fallibility bias adalah ketika seorang pemimpin kemudian hanya mempertimbangkan informasi-informasi yang tersedia saja, informasi-informasi yang mudah saja, ya. Padahal banyak informasi yang lain yang mungkin perlu diperlukan, tapi karena tidak tersedia dia hanya tidak mau mencarinya, dia hanya menggunakan informasi yang tersedia saja. Escalation of commitment, jadi seorang pemimpin ketika dia sudah menetapkan untuk bersikap atau melakukan
tindakan tertentu dan kemudian pada prosesnya atau pada perjalanannya sikapnya atau tindakannya tersebut ternyata ada satu hal yang kurang atau suatu hal yang salah, ya, maka mereka cenderung untuk tetap melaksanakan hal tersebut, gitu ya, daripada kemudian memperbaiki untuk kemudian mengalihkan pada tindakan atau sikap yang baru. Ya. Randomness error berusaha untuk memberikan keputusan pada hal yang sebenarnya acak atau menyimpulkan hal-hal yang acak, ya. Kemudian mencoba untuk membuat satu pola, padahal hal tersebut terjadi secara acak yang kemudian kita tidak bisa menentukan pola tersebut. Risk aversion, ketika seorang pemimpin hanya mengambil keputusan hal-hal yang tidak berisiko saja. Hindsight bias, ya, hindsight bias itu adalah ketika seorang pemimpin itu dia mengalami bias, ya, mengalami bias karena dia menganggap bahwa dia sudah memprediksi peristiwa tersebut, ya, misalkan satu kejadian dia sudah memprediksi padahal dia itu sebenarnya belum punya prediksi yang yakin atas hal tersebut. Outcome bias, ya, dia cenderung hanya melihat hasilnya saja tanpa kemudian melihat prosesnya baik atau tidak. Ya, itu adalah bias-bias atau kesalahan yang biasa terjadi dalam persepsi maupun pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah etika, ya. Etika dalam pengambilan keputusan atau hal terkait dengan moral. Yang pertama, seorang pemimpin bisa menggunakan prinsip utilitarianisme, yang kedua hak asasi dan keadilan. Utilitarianisme seorang pemimpin itu harus mengambil pilihan yang terbaik, yang keuntungannya itu paling banyak daripada kerugiannya. Itu utilitarianisme. Hak asasi, pengambilan keputusan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sementara keadilan, pengambilan keputusan itu harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Ya. Oke, nah ini adalah proses untuk kemudian tahapan dalam pengambilan keputusan sehingga kemudian tidak melanggar etika. Apakah tindakan yang diambil atau solusinya itu atau keputusan itu legal atau tidak? Kalau tidak legal ya jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan tidak melanggar hukum atau tidak melanggar legal, ya kemudian bisa pertanyaan yang kedua, apakah itu memaksimalkan nilai pemilik perusahaan, ya? Apabila ya, apakah itu etis? Apabila etis bisa dilaksanakan, apabila tidak atau melanggar norma ya jangan dilakukan. Nah, apabila bila itu tidak memaksimalkan nilai pemilik perusahaan, apakah tidak etis apabila tidak mengambilnya? Apabila ya harus tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tidak, ya bisa di disclose to effective action to the shareholder. Ya, oke. Nah, ini adalah gaya pengambilan keputusan berdasarkan value-nya, berorientasi orang atau berorientasi teknis, dan ambiguity-nya rendah atau tinggi. Direktif ketika teknis, ya, berorientasi pekerjaan, dan juga ambiguitasnya itu adalah rendah. Analitis, ya, itu cenderung pada pekerjaannya, dan juga ambiguitasnya itu adalah tinggi. Behavioral ketika suatu kondisi atau situasinya di mana pengambil keputusan itu concern pada orang, sementara ambiguitasnya adalah rendah, sementara konseptual adalah ketika dia peduli sama orang, tapi toleran ambiguitasnya juga tinggi. Jadi ini adalah model-model pengambilan keputusan yang dimiliki oleh seseorang, di mana dia concern pada pekerjaan atau fokus pada orang, atau kemudian di aspek yang kedua adalah bagaimana toleransinya pada ambiguitas atau situasi yang terjadi. Nah, evidence-based decision making adalah proses pengambilan keputusan di mana kita dituntut untuk cermat, ya, dan kemudian kita perlu informasi atau fakta-fakta yang mendukung pengambilan keputusan yang kita ambil. Untuk lebih baik, tentu saja bagi seorang pemimpin dia harus berusaha untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, ya. Nah, di mana informasi sekarang ini kemudian bisa kita dapatkan, kita peroleh dari sumber manapun yang membantu untuk seorang pemimpin itu untuk mengambil keputusan menjadi lebih baik. Nah, demikian mahasiswa sekalian yang bisa kita diskusikan tentang pengambilan keputusan. Semoga materi yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu.